Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Krisna. Pada kesempatan kali ini, Bu Krisna akan menyampaikan materi IPA, yaitu tentang listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Selanjutnya, sumber listrik. Listrik dapat kita temukan, dapat dihasilkan oleh baterai, dinamo, akumulator, dan juga generator. Berikutnya, komponen dalam rangkaian listrik. Saat kita akan merangkai sebuah rangkaian listrik, kita membutuhkan yang pertama ada lampu. Kemudian ada kabel, ada dudukan lampu, dan juga ada saklar. Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Untuk yang pertama, yaitu rangkaian listrik seri, merupakan rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Rangkaian listrik seri memiliki kelebihan, yaitu membutuhkan sedikit komponen listrik. Karena komponen yang dibutuhkan hanya sedikit, maka biaya yang dibutuhkan untuk membeli peralatan tersebut juga sedikit. Namun begitu, rangkaian listrik seri ini memiliki kekurangan. Yang pertama, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Dan kekurangan yang kedua yaitu lampu menyala lebih redup. Contoh rangkaian seri terdapat pada senter dan lampu lalu lintas. Nah, di sini ada gambar rangkaian seri. Kedua lampu dipasang berderet, berurutan. Baterai juga dipasang secara berurutan. Kemudian baterai ini disambung dengan kabel menuju saklar ya. Ada saklar yang untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian disambung dengan kabel lagi, dihubungkan dengan lampu. Dan seterusnya hingga nanti sampai ke ujung baterai yang satunya. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang alatnya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Rangkaian ini memiliki kelebihan jika salah satu aliran listrik diputus,
maka tidak berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan yang selanjutnya, lampu menyala lebih terang. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan juga lebih mahal. Nah, contoh penggunaan rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah. Contohnya yaitu misalkan kita menyalakan lampu di kamar satu. Nah, di kamar yang lain kalau tidak kita nyalakan tidak menyala. Atau saat semua lampu menyala, kita akan mematikan salah satu lampu, yang lain tidak akan ikut mati atau padam. Nah, demikian tadi tentang rangkaian listrik baik seri maupun paralel, juga tentang sumber-sumber listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Bu Krisna cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.